Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Pelita, bagi kakiku terang, bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 28 November 2022 atau pada tanggal 4 Kislaf 5783 diambil dari kitab Rut 2 ayat 10 yang berkata demikian, saudaraku. Maka tersungkurlah Rut ke tanah dan sujud di hadapan Boas, lalu berkata, "Mengapa aku mendapat kemurahan di mata Tuan, sehingga Tuan memberi perhatian kepadaku, padahal aku seorang asing?" Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang Rut bertemu Boas, saudaraku. Saudaraku, di mana saat Naomi dan Rut sudah tiba di wilayah Yerusalem, saudaraku, dan mereka mulai menjalani kehidupan, dan tiba saatnya wilayah tersebut adalah melaksanakan panen, saudaraku, panen gandum, saudaraku. Dan disitulah Rut meminta izin kepada Naomi untuk datang mengambil sisa-sisa dari hasil panen, saudaraku. Dan dia datang ke perkebunan Boas, saudaraku, karena memang Torah menetapkan hal itu agar panen tidak semuanya harus diambil, namun tetap harus disisakan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan disinilah Rut mengambil bagian sisa-sisa hasil panen, dan bersama juga dengan itu Boas sang pemilik kebun datang, saudaraku, dan memperhatikan Rut, saudaraku. Dan kemudian dia melihat Rut dan bertanya kepada bujangnya tentang siapa wanita itu. Dan kemudian Boas bertemu dengan Rut, saudaraku, dan justru Rut diberi sesuatu hal yang istimewa untuk mengambil sisa-sisa bulir di ladangnya. Kenapa, saudaraku? Karena Boas sudah tahu tentang cerita siapa seorang Rut ini, saudaraku, bagaimana kesetiaannya sehingga dia tetap meninggalkan negerinya dan tetap mengikuti kepada Naomi. Dan lewat ini cerita yang sudah didengar Boas ini, saudaraku, Boas melihat wanita ini berbeda dengan yang lainnya, dan dia merupakan wanita yang baik dan wanita yang setia kepada Naomi. Dan inilah yang membuat keistimewaan kepada Rut, saudaraku, yang diberikan kepada Boas, karena Boas sudah mengetahui tentang cerita itu, saudaraku. Dan akhirnya Rut diberi keistimewaan untuk mengambil bulir-bulir, sisa-sisa bulir panen ini langsung di belakang daripada bujang-bujangnya saat melakukan panen sampai panen selesai, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan yang baru kita baca Haftara ini, hal yang menjadi renungan bagi kita bahwa ini menggambarkan bagaimana hidup kita juga kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Bapa Yahweh sudah menetapkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Namun di hadapan gambaran ini juga merupakan gambaran kita yang bukan dari bangsa Israel. Sama seperti Rut ini, dia mengatakan bahwa dia adalah orang asing, tapi kok diperlakukan sebegitu baiknya dari Boas. Sama seperti kita, saudaraku, yang walaupun kita bani lain, kita adalah sebagai kelompok bani bangsa, kelompok bangsa-bangsa yang bukan merupakan kelompok dari bangsa Israel. Namun bila kita membawa sepenuhnya hati kita kepada Bapa Yahweh dengan kesetiaan sama seperti Rut ini, saudaraku, maka kemurahan-kemurahan dan berkat itu juga sampai kepada kita. Terlebih lagi kita yang sudah hidup di zaman sekarang, kita yang sudah hidup dalam tebusan oleh kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan jelas kitab suci mencatat sudah tidak ada lagi orang Ibrani, tidak ada orang Yunani, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, semuanya sama. Dan kita memiliki hak yang sama, memiliki ahli waris Abraham itu, saudaraku. Seperti halnya tertulis di dalam kitab Galatia 3, saudaraku, ayat 27 yang berkata, "Sebab seberapa dari kamu yang telah dibaptis ke dalam HaMashiach, kamu telah
mengenakan Hamasia, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Hamasia Yeshua. Dan jika kamu milik Hamasia, maka kamu adalah keturunan Abraham dan para waris janjinya. Saudaraku, apalagi kita hidup di zaman sekarang. Jadi saudaraku, inilah menjadi gambaran seorang Rut terhadap Boas. Rut mendapat perlakuan yang istimewa karena kesetiaannya. Itu di zaman waktu itu. Jadi apalagi kita di zaman sekarang yang sudah tidak ada perbedaan, karena kita semua sudah ditebus, sudah dibeli lunas oleh pengorbanan Adonai Yeshua Hamasia. Maka tidak ada lagi perbedaan itu, saudaraku, di dalam iman roh kita kepada Bapa Yahweh. Mari saudaraku, kita rebut semua ini dalam kita menjalani kehidupan kita ini, sehingga kita juga merupakan biji mata Bapa Yahweh. Kita juga sebagai ahli waris daripada Abraham itu yang sampai kepada kita semua saat ini dimanapun kita berada. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman dan tetap berjuang dalam menjalani kehidupan ini, dan tetap meminta pertolongan dan kuasa hanya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasia. Dan kita tidak pernah mengandalkan manusia itu, saudaraku. Dan tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menyinari wajah kepada kita, dan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan. Dan keselamatan yang pasti itu hanya bersama Yeshua Hamasia, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.